Akhirnya terungkap percakapan Ferdy Sambo dan Ibu Putri pemicu Irjen FS nekat bunuh Brigadir J. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Kalau laporannya Sambo benar, yang menyatakan pertama dugaan pelecehan, yang kedua pengancaman pembunuhan, Irjen Pol macam apa, Kadif Propam macam apa membiarkan istrinya jalan bersama dari Magelang yang sudah diancam pakai pistol? Menurut saya tukang beca pun tidak akan membiarkan istrinya jalan bersama dengan yang orang mengancam istri tukang beca itu. Baik. Ini Kadif Propam RI Polri. Jangan mempermalukan diri sendiri. Bertobat sebelum celaka nanti. Ini dilihat oleh Tuhan. Temuan kami selama proses itu juga kami uji ke Pak Sambo. Yang pertama adalah soal konstrain waktu. Jadi soal konstrain waktu ini salah satu yang paling penting adalah apakah ketika dia sampai TKP Duren 3 rumah dinas nomor 46 itu Joshua dalam kondisi hidup ataukah sudah meninggal. Dia bilang masih hidup. Yang berikutnya adalah soal apa yang terjadi di Magelang. Ya, beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini, khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Nah, tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Putri Chandrawati atau Ibu Putri yang diduga kuat sangat mempengaruhi terjadinya aksi pembunuhan Irjen FS terhadap Brigadir J. Diketahui aksi pembunuhan terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, FS, di kawasan Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Percakapan Ferdy Sambo dan Ibu Putri disebut sangat berpengaruh peristiwa yang terjadi di TKP tewasnya Brigadir J. Hal itu berdasarkan temuan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Dikabarkan, Komnas HAM telah selesai memeriksa Irjen Ferdy Sambo di Makobrimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat, pada Jumat 12 Agustus 2022. Dalam pewartaan Kompas.com 12 Agustus 2022, pemeriksaan dilakukan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama Komisioner Bidang Penyelidikan M. Hoirul Anam dan Komisioner Bidang Penyuluhan BK Ulum Hapsara. Ahmad Taufan mengungkapkan pihaknya mendapatkan beberapa hal dari pemeriksaan tersebut. Lalu, apa saja hal-hal yang ditemukan Komnas HAM? 1. Sambo akui aktor utama. Kepada Komnas HAM, Sambo mengaku sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pertama adalah pengakuan saudara FS, Ferdy Sambo, bahwa dia adalah aktor pertama dari peristiwa ini, ujar Taufan dalam konferensi pers di Makobrimob, Jumat 12 Agustus 2022. Bukan hanya itu, Sambo juga mengaku telah merekayasa seolah-olah telah terjadi baku tembak antara Brigadir J dengan Richard Eliezer atau Baradae. Tapi kemudian dia mengaku itu hasil rancangan, kata Taufan. 2. Komunikasi yang pengaruhi pembunuhan. Hoirul Anam menerangkan ada komunikasi antara Ferdy Sambo dengan sang istri, Putri Chandrawati yang diduga memengaruhi pembunuhan Brigadir J. Ternyata memang ada komunikasi antara Pak Sambo dengan Bu Sambo, Putri, sehingga memang sangat memengaruhi peristiwa di TKP, tutur Anam dalam konferensi pers di Makobrimob. Meski tak mengungkap secara detail percakapan antara pasangan suami istri itu, Anam mengatakan bahwa pihaknya akan merekomendasikan temuan ini kepada penyidik kepolisian. 3. Konfirmasi ancaman terhadap Brigadir J. Dari pemeriksaan Sambo, Komnas HAM juga mengonfirmasi ancaman yang diterima Brigadir J sebelum peristiwa pembunuhan. Ada ancaman tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang, kata Anam. Sebelumnya, diberitakan Kompas.com 23 Juli 2022,
pengacara keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menyebut, Brigadir J mendapat ancaman pembunuhan sejak Juni 2022. Ada rekaman elektronik almarhum karena takut diancam mau dibunuh. Pada bulan Juni lalu, dia sampai menangis, ungkap Kamarudin. Ia menambahkan ancaman tersebut terus berlanjut hingga 1 hari menjelang peristiwa pembunuhan. 4. Sambo memohon maaf. Taufan mengatakan usai mengungkapkan pengakuannya, Sambo menyampaikan permintaan maaf kepada Komnas HAM dan masyarakat Indonesia. Permintaan maaf tersebut akibat ulahnya membuat kegaduhan yang panjang di ruang publik. Dia memohon maaf kepada semua pihak, kepada Komnas HAM dan semua pihak masyarakat Indonesia, ucap Taufan. Lebih lanjut, Sambo juga mengatakan dirinya adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus pembunuhan terhadap sang ajudan, Brigadir J. Adapun pengakuan Sambo menjadi catatan penting Komnas HAM untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir J, baik dari sisi kematian maupun proses pengungkapan kasus. Kita berharap nanti proses penyidikan bisa menghasilkan satu keputusan peradilan yang seadil-adilnya, kata Taufan. Sambo terancam hukuman mati. Irjen Verdi Sambo sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Penetapan tersebut diumumkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa 9 Agustus 2022. Tim Sus sudah menetapkan saudara FS sebagai tersangka, ujar dia dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta. Dikutip dari Kompas.com 9 Agustus 2022. Sigit mengungkapkan Sambo diduga memerintah Baradae untuk membunuh Brigadir J, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam. Polri ini juga diduga sebagai dalang yang merancang skenario Brigadir J tewas dalam baku tembak. Akibat tindakannya, Sambo pun disangkakan dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 tentang pembunuhan jangto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ancaman hukuman yang menghantui Jenderal Bintang 2 ini yakni pidana mati atau penjara paling lama 20 tahun.